Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa tenang dalam menghadapi situasi hari-hari ini ya, karena memang sejak kemarin, terutama situasi di Jakarta itu tidak menentu, kabar simpang siur dan sebagainya berkaitan dengan unjuk rasa yang sebenarnya tadinya unjuk rasanya itu mau ke istana tapi kemudian difokuskan ke DPR. Dan kemudian berkembang menjadi eh, terjadi beberapa kerusuhan di beberapa titik karena dipicu oleh kekerasan yang dilakukan oleh aparat. Nah, seperti biasa kami ajak Anda untuk berbincang dalam program Off the Record, membaca berita di balik berita bersama kami. Saya Hersubun Arif. Dan saya Agi Beta, mungkin banyak teman-teman yang Ya, tidak tidur semalaman ini. yes, yes. Dan tentu kita mengucapkan duka cita kepada keluarga Afan Kurniawan, ya Mbak ya, yang seorang driver ojol yang masih muda ini kalau lihat usianya, dan juga tentu saja dengan komunitas ojol ini. Mereka ini kalau Hmm. kita sebut sekarang ini the real hero lah ya dalam kehidupan Iya, sehari-hari di mereka ini kan banyak kan orang-orang yang melihat bahwa itulah satu-satunya pekerjaan yang tersedia di depan mereka ya. Lepas dari kritik kita yang luar biasa terhadap para aplikator gitu yang betul-betul mereka ini memang mengeksploitasi para pengemudi ojol ini, tapi mereka itu pilihan yang sekarang tersedia. Dan eh, kemarin kan kita sempat membahas bahwa soal unjuk rasa ini apa sesungguhnya yang terjadi, karena sekarang kita sudah dapat gambaran ada satu orang driver ojol yang kita sebut apa ya Mbak Agi, karena dia ini juga pahlawan, jadi dia gugur lah ya, jadi gugur. dia dia Hmm. dia berjuang untuk keluarganya, dan kemudian dipastikan sudah ada 7 orang anggota BRIMOB yang ditahan oleh divisi Propam karena ya mereka yang berada di kendaraan Barakuda tadi, kendaraan rantis itu. Mari kita bicarakan soal ini Mbak Agi. Iya, ya. Jadi eh, Afan ini kejadiannya mungkin banyak juga yang sudah tahu, tapi beberapa mungkin terkejut ya ketika Hmm, bangun pagi kemudian didera dengan berita-berita ini. Jadi Afan ini sekitar pukul 7:30 begitu. Dia ada di tengah-tengah kerumunan orang yang hmm, ketika itu memang dipecah ya. Biasanya memang dari segi mobil itu ada kendaraan rantis, biasanya berupa kendaraan eh, barakuda begitu untuk memecah kerumunan. Karena ini memang demo berlangsung hingga malam. hmm, Siang harinya adalah demo buruh. Buruh hmm, kemudian sudah selesai, datang kemudian mahasiswa, pelajar, dan ojol. hmm, Eh, Kalau kita melihat kenapa kok ojol ini kok kemarin tanggal 25 mereka ikut demo, tanggal dua hmm. puluh delapan ikut demo. Ini ada apa? Ya karena mereka merasa mereka termasuk dalam kelompok yang ber, merasakan sangat Ya, ketidakadilan mereka ini dan fenomena ketidakadilan. orang miskin kota ya sebenarnya Mbak Agi ya. Betul. Kalau Anda sebut tadi Iya. ada pelajarnya, ada mahasiswanya, mereka itu bagian dari itu gitu. Iya, dan ini demonya kalau kita lihat, kita sebagai wartawan kita sering berada di lapangan seperti itu ya. Memang ada kelompok-kelompok, misalnya yang memanfaatkan situasi, seperti ada indikasi masuknya anarko, misalnya Hmm, dengan baju hitam-hitam yang khas seperti itu. Dan kalau sekilas-sekilas terlihat dari beberapa kamera teman-teman wartawan dan juga kamera organik dari citizen gitu, dari warga, itu terlihat wajahnya masih muda. Nah, ini yang kita curigai mungkin mereka bukan bagian dari pelajar dan bukan pula bagian dari mahasiswa dan juga bukan bagian dari ojol. Mereka ini adalah orang kita tahulah ada orang yang memelihara ini begitu. Tapi kalau kemudian narasinya seperti yang kita mendengar bahwa ada narasi dari apa namanya pakar intelijen yang dia mengatakan bahwa ini adalah datangnya dari luar, ini ada tangan-tangan asing dan sebagainya seperti George Soros apa dan sebagainya begitu. Lagi-lagi narasi itu yang digunakan. Sebetulnya kalau Anda itu terjun ke bawah sekali-sekali begitu, Anda akan dapat merasakan betapa uang 2.000 perak itu sangat berarti bagi hmm, ojol. hmm. Ya, Ada ojol dan bukan ada, ini banyak sekali karena kita menemukan fenomena ini karena saya termasuk pelanggan ojol untuk berbagai keperluan sehari-hari karena itu praktis begitu ya. Mereka ini seringkali mendapat potongan yang sangat-sangat besar sehingga yes. mereka sudah menempuh sekian kilometer, ternyata yang ada di tangan itu hanya 3.000, 5.000. Hmm, Ini sangat-sangat menyedihkan. Nah, saya rasa itulah yang membuat mereka ini harus hidup di kota. Mereka mungkin sebenarnya ini bukan pekerjaan yang sesuai, tapi harus meneruskan ini hmm. karena inilah cara mereka hidup. Ya. Sementara pekerjaan-pekerjaan formal lain malah justru
terjadi PHK besar-besaran. Coba kita kembali kepada korban ini. Korban ini masih berusia 21 tahun, kelahiran tahun 2004, yang kita bisa bisa tahu lah mereka ini menjadi tulang punggung keluarga untuk mencukupi kebutuhannya sendiri. Orang tuanya mungkin sudah tidak bisa membantu lagi, orang tuanya belum tentu bekerja atau kita tidak tahu karena kalau yang kita melihat kemudian ada Kapolri Listio Sigit datang ke rumah sakit ke tempat di mana jenazah disemayamkan yaitu di RSCM, bapaknya memang terlihat sudah cukup tua begitu ya. Mhm. Kalau saya lihat itu adalah bapaknya karena dinarasikan sementara ini adalah demikian. Kita Ya, tidak tahu apa yang terjadi pada keluarga itu, tapi yang jelas ini mereka adalah rakyat yang kalau seandainya ada beberapa yang mengatakan rakyat jelata begitu. Ya inilah potret hmm. Indonesia Ya, ya. begitu sebagian besar ya seperti ini walaupun mereka hidup di kota. Iya, iya, oke. Saya sepakat soal itu ya. Jadi kalau kemudian kita menafikan bahwa ada yang mencoba memanfaatkan situasi, itu kita naif juga gitu ya, Mbak Agi ya. Tapi bahwa kemudian menyimpulkan bahwa ini unjuk rasa ini dipicu oleh tadi itu oleh adanya non-state aktor, kemudian adanya orang negara luar yang campur tangan dan sebagainya, itu kita akhirnya menafikan realitas yang ada bahwa kehidupan memang semakin Betul. sulit sementara terjadi situasi yang sangat kontras gitu ya kan ini sebenarnya ini kadang-kadang kan orang berpikir kenapa mereka marah sekali ketika melihat anggota DPR kemudian tunjangannya naik, tunjangan perumahannya naik. Kenapa mereka marah sekali ketika melihat anggota DPR joget-joget di parlemen? Ya buat mereka itu seperti mereka itu apa? Ya, seperti menari di atas kesusahan mereka gitu ya. Seperti Ya. ketika mereka luka diberi apa air jeruk begitu yang dia membuat mereka itu jadi walaupun lukanya sedikit tapi rasanya sakit luar biasa dan ini nggak sensitif. Makanya kalau saya melihat di media sosial itu narasi dari para netizen tuh udah kasar sekali. Mereka udah marah dan sebagainya dan jangan kemudian gara-gara ini nanti dilaporkan oleh anggota-anggota DPR sebagai pelanggaran undang-undang ITE dan kemudian juga polisi dengan cepat kemudian menangani kasus-kasus ini menjadi kasus ITE gitu ya, pencemaran nama baik menghina. Jangan seperti itu karena situasinya memang ini seperti jerami kering gitu ya di mana-mana kehidupan makin sulit dan dengan mudah memang gampang terpantik ya. Jadi justru kita harus menciptakan situasi supaya jerami-jerami kering itu tidak mudah terbakar. Karena kalau kita disebut kawasan Menteng ya rumahnya si Afan ini Mbak Agi ya. Ini kan Ya. menyebut nama Enteng ini buat orang Jakarta itu apa ya orang akan terbayang itu rumah-rumah besar, rumah mewah, rumah pejabat, old money ya kalau Menteng ini kawasan itu. Tapi sebenarnya juga banyak kawasan Menteng itu misalnya Menteng Dalam, Menteng apa dan sebagainya itu yang sangat kontras kehidupannya mereka jauh ya Betul. jauh sekali itu bumi dan langit gitu. Jadi mereka ini memang betul-betul bagian dari masyarakat miskin kota yang mari kita tunjukkan empatinya, mari kita juga agar aparat juga dalam hal ini juga bisa berempati. Saya membayangkan sebenarnya banyak juga kayak ini kan saya membaca di situ penjelasan dari Kepala Divisi Propam Irjen Polisi Abdul Karim ya Mbak yang tadi malam bersama dengan Kapolda Metro Jaya melakukan menggelar jumpa pers untuk menenangkan massa karena massa sudah marah sekali kemarin ya mereka sudah mengepung kemudian markas Brimob di kawasan Kuitang ya. Kuitang ini Jakarta Jakarta Pusat ya Mbak Agi ya. Ya. Jakarta Mhm. Pusat ya. Dan mohon maaf, kami mungkin tidak akan nggak bisa menayangkan video ketika peristiwa yang terjadi ketika penabrakan itu karena itu bisa melanggar regulasi dari YouTube ya. Jadi teman-teman pasti sudah bisa menyaksikan di mana-mana videonya gitu. Tapi kita bisa melihat bagaimana kemarahan juga dari warga yang dalam situasi yang normal nggak mungkin mereka berani mendatangi kantor markas Brimob di Kuitang itu, mengepung itu. Dan syukurlah kemudian mereka juga meresponnya bukan dengan tindakan represif gitu. Artinya kemudian dilakukan langkah-langkah. Mereka sudah ditahan 7 orang itu, Mbak Agi, yang berada di kendaraan itu disebutkan pangkatnya tertinggi kompol. Itu kompol itu perwira menengah ya pertama ya. Jadi dia itu kalau mayor ya kalau di tentara sama dengan mayor gitu. Ada kemudian Aibda dan juga ada beberapa bribda di situ dan masih dicari siapa drivernya. Tapi saya kira biasanya kalau driver ini pangkatnya paling rendah biasanya di situ atau minimal bribdal atau prajurit bahkan di situ ya di situ apa sih kalau prajuritnya di polisi. Tapi tetap saja memang itu komandonya pasti di seorang kompol itu yang sedang dicari di situ. Dan kita tahu juga kalau itu prajurit itu Brimob yang pangkatnya rendah-rendahan ini Mbak Agi yang balok satu apa dan mereka juga dari rakyat kecil biasa kok. Mereka juga Iya. dari rakyat yang mereka mohon maaf mereka banyak menjual sawah
di kampung halamannya dan sebagainya untuk bisa masuk ke polisi dan sebagainya. Itu realitas yang saya kira memang terjadi semacam itu, makanya sering kali di lapangan oleh mahasiswa diledekin, jual sawah ya jual sawah. Sering terjadi begitu kan. Ini para brimob-brimob ini sebenarnya mereka juga bagian dari rakyat kita yang kehidupannya juga sulit dan mereka ingin mengubah nasibnya dengan menjadi petugas kepolisian gitu. Ya, kita masih ingat Eliezer ya, yang Hmm. kehidupannya Ya. sederhana gitu, yang kemudian masuk ke Brimob. Jadi ini tadi malam Jakarta tidak tidur, Mas Hirsu. Iya. Tadi Mhm. malam sepanjang malam sampai dengan subuh Jakarta terjaga. Kalau saya melihat banyak sekali yang melakukan live dan saya pun juga berpindah dari satu live satu ke Mhm. live yang lain begitu. Itu tidak hanya para bapak-bapak, terus kemudian mahasiswa yang masih bertahan. Kebanyakan malah justru warga itu Mhm. yang mereka marah betul dengan kejadian itu. Mereka masih bertahan dan kemudian sampai menjelang pagi saya ada rekaman juga, saya sengaja merekod begitu, tapi mungkin kita tidak bisa tayangkan, mungkin hanya screenshot saja. Sampai jam segitu pun masih ada lontaran-lontaran eh, apa tembakan-tembakan begitu yang mungkin semacam flare begitu, atau juga peluru karet, tapi yang jelas ditembakkan dan kemudian itu meledak begitu. Jadi Ya. juga apa namanya, eh, eh, asap itu ada di mana-mana, Mas Irsu. Iya, Kalau dan kalau kita dan lihat, menariknya itu adalah warga nggak takut. Justru mereka warga tidak mendatangi ya, takut. ya Iya, ada memang yang misalnya bom asap gitu ya, apa itu mereka mereka menjauh ya karena itu memang membuat sesak ya ininya. Jadi mereka betul. menjauh. Tapi Beberapa diambil dan ya, dilempar kembali, Mas iya, Irsu. iya. Dan Jadi ya sumpah luar serapah biasa. ya yang kita dengar yang nggak mungkin bisa kita tayangkan karena Iya, rata-rata sumpah betul. serapah kalimatnya sudah itu. Ini ini menurut saya satu apa ya harus dicermati ya. Jangan kemudian dengan cepat mengambil kesimpulan bahwa ini ada yang mendalanginya, ini ada indikasi bahwa unjuk rasa ini udah untuk menjatuhkan pemerintahan dan sebagainya. Kalau pemerintahnya bagus, kalau pemerintahnya bekerja dan berempati untuk rakyat, dan saya kira nggak ada rakyat yang ingin menjatuhkan pemerintahan itu. Kita bisa menggaransi semacam itu ya, Mbak. Selama dia bisa menjamin apa kesejahteraan rakyat, orang-orang ini sederhana kok. Mereka ini nggak punya agenda politik sama sekali. Buat mereka agenda politiknya adalah perut. Hmm. Iya, dan saat ini seruan agar supaya segera mencopot Kapolri Listio Sigit Prabowo ini menggema di mana-mana, Mas Hersu. Dan saya rasa ini salah satu, kalau bisa dilihat betapa rakyat mungkin sekitar 2 pekan yang lalu simpatinya masih demikian besar kepada Prabowo. Tapi ketika ada peristiwa ini, terutama malam ini, kemarin ketika ada penganugerahan bintang kehormatan dan sebagainya, Iya. itu rakyat banyak sekali yang kecewa. Mereka, sudahlah, saya sudah hopeless dengan situasi seperti ini. Hmm. Tapi ketika terjadi pada tadi malam, itu betul-betul orang semuanya mengatakan, kami sudah mengatakan, saya sudah selalu bilang bahwa segera ganti Kapolri. Ini termasuk ke dalam geng Solo yang membuat rakyat itu setiap kali melihatnya langsung mengingat kepura-purandaan ekonomi, Mhm. warisan-warisan di segala lini yang rusak, begitu, warisan dari Jokowi. Karena ini kan Ya. orangnya Jokowi. Tapi saya rasa situasi di mana Prabowo tidak peka, Prabowo tidak segera mengganti, entah dengan alasan apa. Beberapa mengatakan ini sedang melakukan Sandi Yuda, artinya sedang ada operasi Dan, dan, pelan-pelan yang dan saya tertutup, suka yang diketawain, dan Mbak, kalau saya sebagainya. ngomong begitu. Banyak yang sinis kalau ada yang ngomong begitu. Iya, dan ini masyarakat juga tidak percaya itu, Mas Ersu. Malah mereka semakin memojokkan Prabowo dengan mengatakan Prabowo masih di bawah ketiak Jokowi, masih di bawah komando Jokowi, sehingga posisi-posisi strategis itu tidak tidak berani dia mencopotnya begitu. Takut ada gejolak ini, takut ada gejolak itu. Kita tidak tahu siapa pembisik Prabowo dan kemudian kenapa dia memutuskan demikian. Tapi dengan kejadian ini Listio Sigit sudah sekian tahun ya menjadi Kapolri. Kita bisa melihat betapa rusaknya pendidikan di Polri, betapa eh, apa ya cara mereka menghadapi, cara mereka ini kan seperti Mas Hersu sebutkan, mereka yang diterjunkan pada saat demo-demo seperti ini adalah anak-anak muda. Mhm. Yang mereka usianya pun masih muda, di bawah 25 tahun. Kita masih ingat Mas Hersu, kalau kita di lapangan, kemudian mereka
apa namanya, sebagai antisipasi demo, mereka belum terjun, mereka masih duduk-duduk berkemah di depan halaman DPR dan sebagainya. Kita sering mendatangi dan melihat wajah mereka itu seperti adik-adik kita dulu karena kita waktu itu masih muda. Tapi kalau sekarang saya terakhir melihat demo di depan apa namanya, Bawaslu, itu demo yang demikian besar ya, yang akhirnya ada korban apa dan sebagainya. Saya mendatangi mereka, wajah mereka seperti wajah anak saya karena kita sudah menua, dan mereka tetaplah mereka yang ada di garda depan ini, mereka yang masih muda, mereka yang masih walaupun dididik seperti apa, mereka masih memiliki tingkat emosional yang tinggi. Sementara para mahasiswa pelajar yang berhadapan dengan mereka memiliki usia yang setara. Ini seperti dibenturkan. Mereka dua-duanya itu adalah generasi emas 2045 yang didengung-dengungkan itu. Tapi mereka akhirnya rusak. Mereka saling berhadapan seperti itu, Mas Irsu. Dan juga dengan pendidikan yang baik, dengan strategi yang baik, dengan SOP yang baik begitu ya, tidak akan terjadi ada seseorang anak kita usia 21 tahun, Afan Kurniawan ini, yang dilindas begitu saja dengan mobil rantis yang kita lihat itu kan bukan mobil biasa. Dan eh, bagaimana di tengah kerumunan yang seperti itu SOP apa? Di tengah Iya. kerumunan ribuan orang dan dia melaju dengan sangat kencang seperti Iya, itu. visual saya ini mengingatkan meskipun meskipun ini mesti agak berbeda ya itu tragedi Tiananmen ya waktu-waktu itu ya ketika ada seorang Betul, demonstran dilindas dengan tank oleh eh, militer di sana ya. oleh rezim, Ya, ya. tentu saja berbeda, terlalu berlebihan untuk menggambarkan seperti itu. Tapi itu memori saya langsung merefer pada itu gitu. Meskipun kita mesti menunggu apa sungguh yang terjadi. Bagaimana mungkin ada orang di depan itu dan dia tetap melaju kencang. Apakah karena mereka panik atau apa? Kalau kepanik kemudian alasannya apa? Karena memang banyak kerumunan manusia di situ, tapi kan mereka dalam kendaraan yang cukup melindungi mereka di dalam mobil Ya. itu begitu. Dan di Hmm. situ apalagi ada perwiranya ya, kalau perwira namanya kompol itu kan pasti ya, level mayor itu udah jauh lebih mature gitu dalam situasi seperti itu dia bisa mengendalikan itu. Ini kan benar-benar kita nggak bisa paham gitu ya. Mari kita kita paparkan beberapa fakta-fakta di lapangan, Mbak, supaya kita juga dapat gambaran karena tadi malam memang begitu terjadi peristiwa itu kan tadinya simpang siur ya, Mbak Agi ya. Kita sempat Hmm. Ya. sempat sebenarnya tadi malam melakukan rekaman tapi kemudian ternyata perkembangan kemudian berlangsung dengan cepat dan Demikian cepat, ya. kita memutuskan untuk mengulang kembali rekaman ini pada pagi hari ini dan data kita sudah mulai dapat gambaran utuh ya apa yang terjadi tadi malam dijelaskan tadi malam simpang siur ada kabar bahwa selain Afan ini yang meninggal dunia ada juga yang luka dan juga ada anggota BRIMOB yang sebutkan digebukin oleh massa dan meninggal dunia dan sebagainya. Tapi sejauh ini kita belum dapat konfirmasi itu, tapi yang meninggal jelas Afan yang sudah meninggal dan itu pun yang seperti ada sebutkan tadi Kapolri Jenderal Listio Sigit langsung mendatangi ke RSCM ya untuk menenangkan itu karena situasinya memang bisa tidak terkendali kemarahan itu. Karena dipicu tadi situasi mereka sudah sulit, kemudian ada kontras para pejabat negara kita termasuk orang mereka yang mengklaim wakil rakyat hidupnya malah malah seperti nantangin kan banyak di antara mereka ketika diprotes Iya. joget-joget itu kemudian mereka membuat video reaksi yang membuat orang makin marah dan yang saya sebut tadi itu kasar sekali narasi netizen itu ketika menyebutnya. Saya sendiri nggak tega mengucapkan itu, tapi saya coba memahami mengapa orang akhirnya sampai mengeluarkan kalimat-kalimat kasar semacam itu. Realitasnya seperti itu. Karena kan saya juga sudah menyinggung bahwa sebelumnya angka 100 juta itu kecil sebenarnya untuk anggota DPR. Anggota DPR itu banyak sekali yang penghasilannya jauh lebih itu dalam penghasilan dalam tanda petik ya, karena itu mereka Ya. banyak sekali proyek-proyek. Mereka banyak jadi calo proyek di situ. Coba lihat deh, ada seorang artis, saya nggak mau nyebutin namanya, silakan Anda cari sendiri bagaimana kehidupan dia luar biasa mewahnya dan sebagainya. Oh, ya, orang kemudian jadi curiga apa ya yang dikerjakan dia? Apakah betul dia proyek artisnya atau dia jadi calo anggaran? Banyak sekali yang jadi calo anggaran gitu. Bahkan bukan hanya calo anggaran, dalam kasus misalnya kemarin yang ditangani oleh KPK, itu CSR yang dijadikan mereka duitnya, yang duitnya ditilep CSR itu untuk aset mereka, untuk deposito dan sebagainya. Itu perilakunya mereka. Jadi kalau sekarang dipotong misalnya tunjangannya itu 50 juta per bulan itu hanya 1 tahun, masih banyak kok duit mereka itu masih lebih banyak lagi gitu. Ya, mereka uang reses, Hmm, uang kunjungan ke daerah pemilihan hmm, itu jumlahnya miliaran.
Hmm. Jadi, kalau menurut hitungan dari Pak Mahfud MD sebagai orang yang pada tahun itu, Pak Mahfud tahun berapa? Tahun 2004 atau berapa kan? Sudah lama sekali Pak Mahfud menjadi apa anggota DPR. Tapi ketika itu saja dia gambarkan jumlahnya sudah sedemikian besar. Hmm. Kemudian kita tambahkan dengan pengakuan dari Krisdayanti Hmm. yang juga ketika itu menjadi anggota DPR, maka menurut perkiraan Pak Mahfud itu setiap bulannya saja bisa miliar begitu Mas Hmm. Ersu. Kalau Ya. dibagi ya, dibagi Hmm. secara rata. Hmm. Karena memang seperti reses itu berapa kali terima dalam satu tahun bisa bisa 5 kali. Kunjungan daerah pemilihan bisa berapa. Terus kemudian juga gaji ditambah ini ditambah itu dan sebagainya itu ratusan sebetulnya. Belum Bukan apa, 100 sekian, tapi SPJ SPJ, kunjungan ke iya. daerah, kalau dulu mah kunjungan ke luar negeri dan sebagainya kan. Betul, betul. Bisa sampai 200 lebih begitu. Jadi ya memang luar biasa sekali. Dan saya heran ya dengan segala kesimpang siuran ini, berapa sih sebetulnya pendapatan mereka? Nggak usah dihitung nilai-nilai proyek itu, Hmm. tidak, nggak perlu dihitung yang dapat cepretan CSR dari mana. Ini baru dari BI dan baru dari OJK begitu. Hmm. Belum yang lain-lainnya. Mereka ini yang memberikan CSR-nya kepada anggota DPR supaya mereka tidak dipermasalahkan, Hmm. supaya kalau ada apa-apa mereka malah dilindungi oleh anggota DPR. Seperti misalnya Bupati Sudewo, Bupati Pati, itu kan dia sebagai anggota DPR ketika Ya. dapat cipratan komitmen fee itu sampai Bukan dia cipratan mengembalikan dong, 3 3 miliar. miliar. Masa cipratan 3 tuh gepokan itu Mbak Agi. Ya. Ya Hmm. cipratan sampai terkapar kalau kita mungkin, tapi Hmm. orang-orang semacam itu kan tidak hanya sekali cipratan saja, mungkin ada yang lainnya Mas Hersu. Ya. Bagi mereka itu kecil, bagi kita Ya. besar. Itulah yang Itu ya, kemudian itu dimengerahnya realita yang begitu. membuat orang jadi Iya. konteks yang Dan marah dan dan sebagainya. kemarin yang terjadi adalah ketika kenapa sampai dengan pagi Jakarta tidak tidur begitu? Karena memang ketika peristiwa itu akhirnya memuncak, terjadi ada kematian di situ, ada lokasi tempat Afan ini terbunuh ya. Hmm. Kemudian apa namanya kerumunan itu menjadi semakin besar dan orang-orang itu marah. Malah ada video bagaimana para ojol ini Mas Heru tuh mengejar kendaraan rantis itu. Hmm. Jadi sampai jauh, tapi sayang videonya tidak selesai. Sampai kemana mereka itu mengejar begitu. Sementara Afan dilarikan ke rumah sakit, sebagian teman-temannya yang lain mengejar kendaraan barakuda tersebut. Saya rasa mereka kemudian ada dugaan, kalau saya menduga berakhirnya adalah di Makobrimob itu Ya, begitu di karena Kuitang itu ya. Hmm. di Kuitang itu karena ketujuh dari pelaku begitu yang ada di dalam kendaraan tersebut kemudian diperiksanya memang di Kuitang, di Makobrimob Kuitang. Jadi tidak heran kalau kemudian terjadi pembakaran mobil-mobil, diduga itu adalah mobil aparat karena siapa lagi yang berani memarkir mobilnya di depan dari Mako tersebut. Hmm. Kalau orang biasa atau warga biasa tentu tidak memarkirnya di situ begitu. Jadi diduga itu adalah mobil-mobil aparat. Mungkin warga juga melihat dari platnya kan bisa ketahuan ini mobil apa namanya mobil pribadi ataukah mobil milik aparat atau milik negara. Dan kemudian saya tidak tahu sampai sekarang berapa itu jumlah mobil yang dibakar, tapi deretan mobil itu cukup banyak Mas Hersu yang terbakar dan akhirnya juga tidak ada pihak yang kemudian memadamkan karena memang situasi sangat penuh dan banyak bom molotov juga di situ. Terus kemudian juga tembakan-tembakan gas air mata dan apa ya tembakan mungkin semacam flare kalau saya menyebutnya, yaitu ditembakkan terus kemudian dia memercikan api yang cukup besar begitu dan ini tidak selesai begitu sampai pagi tidak selesai. Kalau yang saya lihat dari live itu ada yang mereka terjebak di tengah. Jadi di belakangnya sudah penuh dengan asap, depannya sudah penuh dengan asap, dan tembakan itu tidak hanya sejajar dengan mereka, dengan warga, tapi juga banyak sekali yang dari atas gedung. Jadi yang live itu menunjuk, awas dari kanan dari atas gedung yang itu, awas dari kiri dari atas gedung yang itu. Ini kok warga jadi semacam sasaran, target latihan menembak gitu ya. Kalau saya melihatnya, sudah ada kematian di sana. Ini warga sedang marah. Harusnya kan secara psikologis ada itu pendidikan dari kepolisian, dari Polri menghadapi situasi chaos seperti itu begitu. Jangan malah ditambah dengan mereka malah semakin menjadi sasaran tembak. Walaupun mereka misalnya diperingatkan untuk kembali, mereka masih tidak mau. Ya tidak mau karena memang situasi masih panas seperti itu Hmm. begitu. Hmm. Jadi
ini kegagalan pendidikan juga, Mas Hersu. Ya. Ini semuanya harus dirombak dan ini jelas kalau Bukan, seandainya menurut terjadi saya seperti ini. kultur ya, bukan aja pendidikan ya. Udah jadi yang lebih berat tuh kalau jadi ada kultur yang salah itu di situ. Kalau seandainya itu Hmm, pendidikan yang dilakukan bertahun-tahun, setiap tahun pendidikannya seperti itu, dan ketika itu terjadi berkali-kali, hmm, tidak ada tidak ada sanksi yang hmm. membuat pelakunya itu kemudian, ya di kepolisian kita lihatlah selalu ada pembelaan gitu, walaupun orang itu sudah membunuh dalam KDRT apa dan sebagainya dalam berbagai peristiwa itu kan tetap dilindungi, Mas Hersu. Misalnya ketika ada rekonstruksi muka mereka ditutup, mereka dipakaikan topi dan sebagainya supaya nggak kelihatan wajahnya. Padahal kalau warga biasa, ya biasa saja, Hmm. wajahnya telanjang seperti itu. Ini kan perbedaan pelakuan, Ya, sesuatu yang ya diajarkan makanya terus-menerus saya lama-lama sebut itu menjadi kultur. jadi ya udah jadi budaya mereka Ya. seperti itu, budaya kekerasan dan mereka merasa menjadi apa ya menjadi kelas tersendiri dalam masyarakat kita gitu kan mereka kelompok masyarakat elit spesial kayak itu yang saya kira pasti kembalikan lagi bahwa polisi karena BRIMOB ini bagian dari polisi ya. Sementara seperti itu walaupun pendidikannya berbeda ya antara BRIMOB dengan polisi biasa itu ya. Karena Betul, mereka ini ya elitnya sebenarnya lah. iya Mhm. dan sebenarnya semi kombatan kan kalau BRIMOB itu. Saya nggak Ya, tahu yang diterjunkan tuh yang mana mereka itu. yang mana? Ya Betul. mereka ini kan Mhm. harusnya jadi seperti jargonnya jadi apa pelayan dan pelindung masyarakat ya. Pengayom, pelayan dan pelindung masyarakat itu yang harusnya dikembalikan dan jangan lupa bahwa polisi itu di mana-mana di seluruh dunia itu civilian. Ya culture-nya itu harusnya culture sipil bukan culture Betul. militeristik seperti yang terjadi di Indonesia. Mhm. Oke, kita akan lihat perkembangan. Kita justru menunggu apa nanti langkah dari Pak Prabowo. Justru dalam hal ini sebenarnya yang ditunggu-tunggu itu adalah statement dari Pak Prabowo. Ya kan memang istana sudah memberikan statement, tapi situasinya menurut saya harus jelas seperti Anda sebutkan tadi. Apa sih sebenarnya Pak Prabowo sikapnya dalam melihat ini? Apakah Pak Prabowo juga menganggap bahwa ini bagian dari ada rekayasa di balik itu? Tapi kita mesti mengingatkan bahaya kalau kemudian dengan analisisnya seperti itu bahwa ini ada campur tangan asing ini kemudian mereka memanfaatkan rakyat dan sebagainya. Realitasnya bukan seperti itu. Realitasnya kehidupan mereka memang sulit dan kemudian terjadi kontras yang luar biasa. Kemarin ada kabar bagus misalnya setelah Pak Prabowo memangkas tantiem kan kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa tidak boleh rangkap jabatan wakil menteri itu ya Mbak Agi. Dan dengan begitu Ya. mereka juga tidak boleh lagi menjadi komisaris dan sebagainya. Tapi masih ada masa transisi, masih ada masa transisi selama 2 tahun kan di situ disebutkan dan sebagainya. Ini juga KPK apa MK juga menurut saya kenapa kok mesti ada masa transisi 2 tahun? Kita jadi ingat kan dulu keputusan inkonstitusional bersyarat seperti yang dilakukan oleh MK, Mhm. tapi kemudian justru diterpedo oleh Pak Jokowi ya. Jangan sampai Mhm. kemudian Pak Prabowo juga menterpedo itu dengan Perpu kan gitu. Itu yang berbahaya kalau terjadi. Kalau itu terjadi ya clear bahwa Pak Prabowo juga melanjutkan gaya-gaya dari Joko Widodo. Menurut saya Iya. perlu ada masa transisi semacam itu karena eh, Mhm. memang ada klausul di situ, bukan ada klausul ya, ada salah satu dalam amar putusannya dalam pengucapan disebutkan fasilitasnya mesti diperbaiki. Kita setuju, ya memang beban pejabat-pejabat negara itu cukup kalau memang dia bekerja dengan baik, bebannya cukup bagus dan dia harus mendapat fasilitas yang bagus. Ya tapi jangan berlebihan, karena kalau dengan mereka mendapatkan fasilitas sebagai komisaris utama itu kan itu gila banget, itu bukan bukan hidup lah, itu itu crazy rich siapapun yang jadi komisaris di perusahaan BUMN atau di perusahaan-perusahaan besar, perusahaan seperti Pertamina, Telkom, apa dan sebagainya. Itu kalau miliaran per bulan itu kan jumlah semua ya termasuk tantim ya. Kalau toh sekarang tantimnya dihapus itu kan masih ratusan juta. Itu yang kalau dibuat hidup rakyat rakyat Indonesia itu apa ya? Itu bisa menghidupi berapa banyak orang. Kemarin misalnya hitung-hitungan kemarin ya. eh, eh, Gaji tunjangan perumahan anggota DPR yang 50 juta per bulan itu. ICW menghitung misalnya kalau itu dikonversikan untuk kebutuhan guru dengan basis gajinya 4 juta orang itu total tunjangan perumahan untuk para anggota dewan itu yang totalnya 1,74 triliun itu bisa untuk menggaji 36.000 orang guru, Mbak. Bayangkan itu ininya apanya itu cuma untuk gaji ya. Sementara mereka itu untuk tunjangan itu karena kalau total kemarin 50 juta
selama 6 tahun itu kan berarti mereka dapatnya 600 kali 5 berarti 3 miliar mereka dapatkannya ya Mbak Agi ya. Selama 5 tahun itu 3 miliar dia mau nyewa rumah seperti apa gitu. Kan yang terjadi. Kita pasti tahu nggak mungkin itu untuk nyewa, sisanya pasti mereka gunakan untuk hal-hal yang lain gitu. Mbok juga berempati loh dengan situasi semacam itu. Kalian bisa hanya tunjangan kalian untuk kenikmatan kalian itu bisa untuk 36 gaji 36 ribu orang guru. Itu kalau gajinya 4 juta. Sementara kita tahu banyak sekali guru-guru honorer, guru-guru agama yang jauh di sana gajinya hanya ratusan ribu. Itu bisa Betul. berapa ratus ribu orang bisa digaji dengan tunjangan para anggota dewan. Itu yang sekarang saya kira mestinya para anggota dewan itu dengan sukarela melakukan hal semacam itu. Justru malah kalau perlu mereka itu datang ke publik menyatakan bahwa mereka ingin gajinya dipotong atau kalau toh mereka tidak ingin dipotong gajinya tapi mereka mendonasikan itu gitu, Hmm. dikelola mungkin oleh saya nggak tahu mungkin ada paguyuban anggota dewan dan sebagainya untuk membantu masyarakat itu orang akan simpatik dengan situasi semacam itu. Iya, dan kita tahu anggota dewan itu untuk mendapatkan kursinya mereka sudah menghabiskan miliaran. Iya, Ya, orang itu itu dia sudah itu menghabiskan miliaran kalau belum itu kembali dan kembali tentu dengan bunga ya, tentu hmm, dengan interest sekian persen, bahkan mungkin sampai 100% dan lebih begitu, ya ya. mereka Ya, itu ya, masalahnya. Memang masalahnya di situ. Dibandingkan dengan komisaris, anggota dewan itu memang berjuangnya dalam tanda petik ya. Dan itu persoalannya money politik yang menjadi besar itu, bukan betul, bukan karena betul. mereka berjuang. Kalau mereka kerja, tapi sekarang memang seperti saya sebutkan kita fair juga, rakyat kita juga korup, semua. Jadi itu juga jadi budaya. Korup itu bukan hanya di kalangan anggota dewan, tapi rakyat kita sendiri juga korup. Tapi rakyat yang miskin itu mungkin terlalu berlebihan kalau kita sebut korup ya karena mereka memang butuh jadi Memang gampang butuh. banget gitu Mhm. itu ini jadi Iya, rusak semua kan kalau udah seperti itu gitu itulah iya, situasinya saya kira hari ini yang betul. mesti anatominya persoalan itu mesti didekati dengan benar jangan kemudian cepat menyimpulkan dan kemudian kesimpulannya salah dan akhirnya mengambil kebijakan yang salah saya khawatir kalau Pak Prabowo kemudian mendengar bahwa oh ini ada campur tangan asing dan sebagainya kemudian narasinya Pak Prabowo akan terus menyuarakan tentang campur tangan asing dan kemudian lupa bahwa ada persoalan yang fundamental yakni kehidupan rakyat yang sulit sekarang ini. Rakyat akan marah. Yes. Rakyat akan marah. Pak Prabowo hati-hati. Hmm. Kalau Pak Prabowo masih tetap menarasikan itu, mengikuti mereka yang memang memiliki kepentingan atas itu, sehingga kemudian membisikkan itu ke Pak Prabowo, rakyat pasti akan marah. Karena Pak Prabowo sebaiknya membaca sendiri media sosial, komentar-komentar dari rakyat. Ini cair, Pak. Ini Ya. organik. Yes. Ya, kalaupun ada yang berkepentingan, paling hanya segelintir saja. Hmm. Dan apa namanya? Hari ini pun akan ada demo besar-besaran. Mhm. Kali ini yang menyelenggarakan adalah BEM seluruh Indonesia. Yes. Jadi demo terpusat dan dari daerah pun kita melihat di Kalbar sudah akan demo lagi. Di Mataram sudah demo. Di Semarang sudah menyuarakan. Perguruan Tinggi Muhammadiyah zona 3 yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta dan juga Banten mereka tadi malam Ya. berkumpul dan kemudian menyatakan deklarasi bubarkan Polri. Jadi ini sudah sejauh itu begitu. Jadi Hmm. hati-hati nih. Ini Yes. peringatan betul kepada pemerintah. Oke, Mbak Agi, saya kira kita akan terus monitor, tapi pesan kita ya kepada baik itu terutama kepada penguasa, please lebih bisa berempati lah melihat persoalan rakyat, jangan kemudian dengan pendekatan kekuasaan. Ya karena memang kalau orang tidak udah lama tidak mengalami kesulitan hidup, mereka nggak punya empati, Mbak Agi. Ya jadi Ya, ya apalagi kalau kemudian yang lebih berat lagi kalau mereka dibesarkan dengan uang haram itu mata hati mereka akan buta lihat penderitaan rakyat itu. Eh, oke. kita masih akhiri perbincangan kita kali ini Mbak Agi sampai ketemu lagi kita akan update beberapa perkembangan terbaru Ya. dari lapangan. Kami mohon Mhm. pamit, saya Sebenarnya Arif. Dan saya Gebeta, terima kasih. Tetaplah berjuang, tapi Yes, tetap waspada. yes. Salam akal sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.